Ya, berarti udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan melaksanakan praktek coaching dalam kolaborasi modul 2.3. Pada kali ini perkenalkan saya Mei Murtianingsih dan Ibu Asih Fatmawati. Untuk kasus yang pertama, saya akan menjadi coaching dan Ibu Asih Fatmawati yang akan menjadi coach-nya. Ya, langsung ya Bu Mei. Iya. Ya. Permasalahannya dibacakan dulu. Permasalahannya adalah saya, yaitu Bu Mei, guru kelas 5 sekolah dasar, memiliki masalah, yaitu ada salah satu siswa di kelasnya yang bernama Faiz berperilaku kurang baik di kelasnya. Dia suka mengganggu teman-temannya, terutama teman perempuan pada saat pembelajaran di kelas. Setiap hari suka jahil, suka usil, mencoret-coret baju atau buku milik teman-temannya, dan juga suka melempar barang atau alat-alat tulis di kelasnya. Hal tersebut membuat Bu Mei risau akan kelakuannya. Ya. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Asih. Ya, gimana kabarnya Bu Mei hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Asih. Saya berharap juga Bu Asih dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bu, alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya Bu Mei, kemarin sepertinya ada yang mau disampaikan apa ya Bu Mei ya? Kira-kira ada apa ya Bu? Iya Bu Asih. Iya begini Bu. Kemarin-kemarin saya itu galau. Saya ada permasalahan sedikit. Saya memiliki permasalahan di kelas saya, di kelas 5, yaitu ada salah satu siswa saya, laki-laki namanya Faiz. Dia itu memiliki perilaku yang kurang baik di kelasnya. Jadi dia itu suka mencoret-coret baju teman-temannya, suka jahil, terus suka mencoret-coret buku milik temannya juga. Kadang juga melempar barang-barang di kelasnya seperti alat-alat tulis, itu penghapus, pensil, sehingga teman lain di kelasnya kan terganggu. Bahkan anak perempuan sering nangis dibuat karena kejahilannya tersebut, Bu. Oh begitu ya Bu. Iya. Jadi Bu Mei ini memiliki permasalahan bahwa salah satu siswanya yang bernama Faiz itu suka jahil di kelas. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, dari apa yang Bu Mei sampaikan tadi, kira-kira apa sih yang Bu Mei harapkan begitu? Iya, Ibu. Dari percakapan kita hari ini, saya berharap permasalahan saya menghadapi siswa saya yang bernama Faiz di kelas 5 itu mendapatkan jalan keluarnya, Bu, atau solusinya agar Faiz bisa memiliki perilaku yang lebih baik. Seperti itu, Bu. Jadi Faiz apa ya memiliki perubahan sikap untuk menjadi lebih baik begitu ya. Nah, Iya, Bu. eh, apa namanya? Kalau perilaku yang lebih baik lagi seperti tidak usil, tidak mengganggu temannya. Nah, menurut Bu Mei itu indikator berperilaku yang baik itu seperti apa ya Bu?
Iya, Bu. Jadi saya kan di sekolah dasar, di kelas tinggi. Jadi menurut saya indikator baik itu satu, tidak suka mengganggu temannya, terus Hmm, menghormati orang lain, terus iya. memiliki empati yang tinggi atau memiliki rasa peduli yang tinggi, begitu Bu. Terus tidak jahil di kelasnya ketika sedang pembelajaran seperti itu. Nah, iya betul. Jadi menurut Bu Mei ya, menurut apa pandangan Bu Mei bahwa indikator berperilaku yang baik itu bahwa dia itu memiliki empati yang baik, kemudian memiliki rasa peduli kepada temannya dan lain sebagainya. Seperti itu nih Bu. Iya Bu, betul. Oke, kalau begitu, bentar Bu. Nah, agar si indikator ini bisa apa ya, bisa teraplikasikan kira-kira atau menurut Bu Mei, apa sih yang bisa Bu Mei lakukan untuk merubah perilaku si Faiz tersebut, Ibu? Yang Iya, bisa Bu Mei lakukan itu apa? iya Bu. Terima kasih Bu Asih. Yang pertama saya lakukan itu adalah pertama saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, sebelumnya Oke. sebelumnya saya akan menjelaskan kepada siswa-siswa saya di kelas 5 bahwa keyakinan kelas itu apa sih? Seperti itu. Hmm, Kesepakatan kelas itu apa? Seperti itu. Nah, dari kesepakatan kelas tersebut, siswa dapat mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri, apa yang disepakati dalam kelas. Jadi semuanya keinginannya itu dapat tercover seperti itu di situ. Misalkan tentang kedisiplinan, disiplin dalam belajar, terus tidak boleh mengganggu teman ketika belajar, terus berangkat sekolah tepat waktu, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Itu salah satu isi kesepakatan kelas yang dibuat. Dan setelah kesepakatan itu dibuat, mereka itu diharapkan dapat belajar bertanggung jawab, Bu, pada apa yang telah mereka sepakati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu dengan cara bermain peran. Bermain peran ketika pelajaran mungkin saya akan menggunakan metode bermain peran yang di situ saya selipkan apa ya? Saya berikan pendidikan karakter tentang cara mengenal apa ya, tentang cara mengenal apa ya, perilaku yang baik dan perilaku yang kurang baik. Dan juga memutar video, Bu. Nah, melalui video dan bermain peran tersebut, mereka dapat mengetahui peran-peran yang baik atau tokoh yang baik dan juga peran atau tokoh yang kurang baik. Jadi sehingga mereka itu menyadari dari perilaku yang baik itu atau yang kurang baik, apa sih akibatnya, apa sih dampaknya bagi orang lain dan tentunya bagi mereka sendiri, begitu Ibu. Oh iya, iya. Berarti dari penjelasan Bu Mei tadi bisa saya simpulkan bahwa Bu Mei akan melakukan dua langkah begitu ya Bu ya. Yang Iya pertama Bu, ada keyakinan kelas, kemudian yang kedua ada bermain peran. Nah, itu iya semua itu semua diharapkan maksudnya bisa menjadi contoh untuk si Faiz agar dia bisa meniru perilaku yang baik melewat apa atau lewat dua langkah tersebut. Begitu ya, Bu ya? iya betul Bu. Jadi saya harapkan dengan cara seperti itu tadi membentuk kesepakatan kelas dan bermain peran akan dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah Hmm, kami. iya, Seperti iya, itu Bu. iya, iya. Berarti Iya, dari dua langkah itu Bu Mei mengharapkan dapat memunculkan budaya positif seperti itu nih, Bu. iya betul. Oke. Terus dari rencana Bu Mei tersebut, kira-kira
kapan waktu yang apa ya, maksudnya Bu Mei bisa menerapkan itu dalam waktu kapan seperti itu Ibu? Iya, iya Bu, karena ini kan memang apa ya, perbuatan yang kurang baik dari Faiz itu kan sudah terjadi lama Bu. Oh, Iya, sudah hmm. lama. Jadi maka Berarti saya mungkin sebagai mulai kenapa? dari kelas bawah seperti itu ya Bu ya? Iya mungkin Bu. Nah sekarang kan di kelas 5 itu dari awal semester dia memang seperti itu Bu. Jadi suka jahil seperti itu dengan teman-temannya. Kayaknya kalau dia tidak jahil itu kayaknya nggak bisa seperti itu dari awal seperti itu. Jadi Iya, kadang iya. teman-temannya dibuat apa ya, dibuat kesel seperti itu gara-gara kelakuan dia. Nah, kan Iya. saya sebagai gurunya juga kan harus apa ya, saya risau seperti itu Bu. Jadi Mhm, mhm, karena ini sudah terjadi lama, maka saya harus segera membuat jalan keluar atau solusinya agar dapat merubah perilakunya menjadi baik. Begitu Bu. mhm, Dan insya Allah mulai besok itu akan saya laksanakan untuk membuat kesepakatan kelasnya Bu. mhm, mhm. Nggih. Berarti Bu Mei akan melaksanakan dua langkah tersebut, yaitu kesepakatan kelas dan bermain peran di dalam kelas itu mulai besok ya Bu ya? Iya, betul Bu Asih. Iya. Lalu eh, menurut Bu Mei, bentuk komitmen tanggung jawab apa yang akan Ibu terapkan seperti itu? Iya Bu. Jadi sebentar Atau Ibu. solusinya? Iya, solusinya iya betul solusinya adalah tadi dari apa? Solusinya adalah tadi yang pertama saya harus membuat kesepakatan kelas Membuat bersama kesepakatan. anak. Cara Ya, membuatnya bagaimana itu Bu? oh, cara membuatnya saya akan mengajak anak-anak itu Mhm, mengajak anak-anak kita membuat kesepakatan kelas. Biasanya kan mhm, pada awal pembelajaran ya pada awal semester ya Bu, oke. pada awal ketika masuk Mhm, pada masuk kelas baru gitu. Tapi ketika mhm, ada hal-hal yang masih ada yang harus diperbaiki, maka mhm, saya dengan anak-anak juga harus bisa memperbaikinya lagi atau menambahnya. Jadi saya gali mhm, keinginan mereka. Mereka ingin mhm, belajar yang bagaimana, mereka ingin suasana yang bagaimana seperti itu agar belajar dengan nyaman. Nah, akhirnya kan mereka memberikan ide semua, Bu. Saya ingin mhm, belajar apa? Masuk tepat waktu, tidak boleh mhm, mengganggu temannya, terus harus menghargai temannya, seperti itu, Bu. Nah, mhm, akhirnya mereka mhm, sudah melakukan idenya, terus disepakati seperti itu, Bu. Lalu saya tulis hasil-hasil mhm. kesepakatan itu saya tulis, saya tempel di papan di tembok seperti itu, Kelas, Bu, di dinding ya, sekolah. di Iya, kelas. agar semuanya bisa melihat, oh iya loh, ini kesepakatan yang sudah dibuat oleh kelas 5 seperti itu, Bu. Mhm. Iya, Gitu, iya. Oh, nggih. gitu. Heeh. Kemudian dari langkah itu Bu Mei tadi akan mengimplementasikan waktunya itu besok begitu ya Bu ya. Iya, Kemudian dari awal kita tadi ngobrol bersharing begitu ya Bu tentang si Faiz, kira-kira atau menurut Ibu gitu ya, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan tadi? iya Bu, Bu Asih. Hari ini setelah saya berbicara dengan Ibu, saya jadi mendapatkan solusi atau jalan keluarnya, bagaimana cara menghadapi siswa saya yang berperilaku kurang baik. Jadi saya Mm-mm. tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi Faiz, itu yang tadi Hmm. perilakunya kurang baik di kelas. Gitu Hmm. Ibu. Hmm. Terima kasih obrolannya hari ini Ibu. Sudah bermanfaat sekali buat saya. Iya, Bu Mei juga sudah luar biasa, sudah apa namanya mencari solusi atas permasalahan yang Bu Mei hadapi, yaitu membuat kesepakatan kelas, kemudian
bermain peran begitu ya, Bu? Iya, iya Ibu, betul. Iya. Mudah-mudahan lain waktu ya kita bisa berbincang lagi bagaimana eh, hasil penerapan yang akan Bu Mei terapkan besok ini. Jadi perkembangan Faiz ini nanti akan bagaimana seperti itu. Iya Bu. Mudah-mudahan eh, ini cukup ya Bu untuk bisa apa ya memberi kita bisa menyimpulkan atau apa ya tentang langkah-langkah apa yang harus diambil. Nah, itu kan Iya, semuanya Bu Mei yang ini ya Bu, maksudnya Bu Mei sendiri bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Mei. iya Bu. Itu ya Bu Terima Mei. kasih. Iya, terima kasih Bu Asih. Lain waktu kita ketemu lagi. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Ya, obrolannya juga. iya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Bu Mei. Ya, Ibu, Bu Asih. Sekarang untuk Selanjutnya saya ya Bu. kasus kedua. Iya, Ibu. Oke. Kasus ketiga. Kasus kedua. Saya mulai dari perkenalan seperti tadi ya Bu ya. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di ruang kolaborasi modul 2.3 ini, eh, kami, saya, Bu Asih Fatmawati dan Bu Mei Murtianingsih akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta dengan kasus yang kedua, seperti itu. Di sini Bu Mei akan berperan sebagai coach. Kemudian saya Asih akan berperan sebagai coach, seperti itu. Iya. Kemudian permasalahan yang saya ambil di sini adalah Bu Asih merupakan guru bahasa Inggris kelas 8, namun dia merasa kebingungan karena setiap kali mengajar bahasa Inggris di jam terakhir, terutama ya Bu, itu ada seorang siswa yang bernama Barkah itu yang selalu apa ya, mengantuk, merasa bosan karena mungkin sudah jam terakhir seperti itu. Nah, tapi anehnya ketika jam-jam pertama itu si anak ini tidak berperilaku demikian begitu dan nanti kita akan mempraktekkan bagaimana coaching dengan menggunakan alur Tirta. Yuk mulai sini. Iya, Bu Asih. Kita mulai ya. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Mei. Iya, bagaimana kabarnya Bu Asih? Sehat? Iya, alhamdulillah Bu Mei sehat. Alhamdulillah juga sehat. Bu Mei Anak-anak di gimana kelasnya kabarnya sehat, Bu? Bu? Alhamdulillah. Bu Mei sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh, Iya. silahkan, Bu. Kebetulan Iya Bu. ini sedikit ada jadwal mengajar, Bu. Ada apa? Iya, Kemarin sempat mengabari lewat WA katanya ingin ngobrol dengan saya. iya nuwun sewu Kelihatannya kok ini. penting sekali. Iya, jadi nuwun sewu ini mengganggu waktunya Bu Mei ya. Oh, tidak, tidak ganggu. Iya. Ini ada beberapa hal yang memang ingin saya bicarakan, ingin saya apa ya obrolkan dengan Bu Mei seperti itu. Kebetulan ini Iya. Bu Mei selong Ibu. Iya, ini kebetulan sedang santai. Oke. Baik Ibu, ini begini Bu Mei. Jadi akhir-akhir ini saya itu mendapati seorang siswa saya itu yang bernama Barkah. Dia itu ketika Mm-mm. saya ngajar jam terakhir, apa ya, dia itu lemes, kemudian tidak bersemangat, malah suatu ketika itu dia kayak memang benar-benar mengantuk seperti itu, Bu, tertidur di kelas. Nah, itu itu terjadi di jam terakhir, di jam kalau di tempat saya jam terakhir itu kan mulai jam 12:30 sampai jam 2 seperti itu, Ibu. Oh, Ibu Asih dan Bu Mai. iya Ibu. Kalau sudah Iya, selesai Ibu. langsung kembali ke main room ya. Iya, belum Karena Bu, sebentar waktunya lagi Bu. sudah Nggih, selesai. sebentar. Iya Ibu, Bu Asih lanjut.
Nggih, Bu. Oh, Nah, oh, iya, Bu Mei. ya. Oh iya Bu, begitu ya. Oh, jadi Bu Asih memiliki permasalahan. Jadi ketika mengajar pelajaran bahasa Inggris di jam terakhir itu ada seorang siswa yang kedapatan sering tertidur atau merasa tidak bersemangat seperti itu ya Bu? Iya, betul, Bu. Oh, Betul. iya iya iya. Lalu Bu Asih, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Asih dapatkan? Iya, dari percakapan ini, sharing ini, saya ingin mendapatkan solusi, Bu, atas permasalahan yang saya hadapi tadi, begitu. Iya. Oh iya, baik Bu Asih. Jadi siswa tersebut ingin siswa tersebut dapat kembali bersemangat ya Bu mengikuti pelajarannya Bu Asih, pelajaran bahasa Inggris. Iya, iya, betul, Bu. Oke. Lalu yang ingin saya tanyakan, menurut Bu Asih, apa sih itu indikator siswa bersemangat, Bu? Tadi kan cerita bahwa Barkah tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Nah, indikator Iya, tidak bersemangat itu yang seperti apa, Bu? iya, kalau menurut saya, indikator bersemangat itu dia senang, dia itu riang ketika apa ya ada dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi nggak males, nggak ogah-ogahan ketika ada misalnya diberi LKPD atau apa dia tuh semangat mengerjakannya. Seperti itu, Bu. Oh, iya Untuk ya, baik. semangat. Intinya siswa itu jadi Barkah jadi riang gembira begitu ya, Bu, ketika di kelas Ya, pelajaran bahasa Inggris gitu ya, Bu? iya betul, Bu. Iya, iya, iya. Nah, dari pemaparan Bu Asih tadi, dari cerita Bu Asih tadi tentang indikator bersemangat, apa sih yang bisa Bu Asih lakukan untuk mengembalikan semangat siswa tersebut, semangatnya Barkah? Mm-mm. Iya, jadi menurut saya itu ada beberapa langkah yang mungkin bisa saya tempuh, Bu, agar si Iya, iya. Barkah itu bersemangat sekali ya, atau bersemangat kembali. Yang pertama mungkin saya akan mendesain atau saya akan mendesain pembelajaran di jam terakhir itu dengan disisipi ice breaking yang lebih ke fisik begitu ya, Bu. Kemudian ada game yang dilakukan di luar kelas atau outdoor activity. Kemudian yang ketiga, jangan banyak menulis di kelas, seperti itu, Bu. Oh, iya, iya. Wah, luar biasa sekali Bu Asih. Cara atau langkahnya tadi Bu Asih sudah bagus sekali. Kalau Mm-mm. bisa saya simpulkan bahwa pelajaran di jam terakhir itu kan jam 1 sampai jam 2 ya Bu? Iya, Iya, betul. memang rawan sekali dengan kondisi kurang semangat, ngantuk, eee, Mm. apa, capek setelah seharian belajar seperti itu ya Bu. Jadi siang itu Iya, rasanya ya lelah sekali karena tenaga dan pikiran siswa itu sudah mulai terkuras dari awal iya, pembelajaran pagi hingga siang. Lalu iya, langkah Bu Asih sudah tepat untuk melakukan semacam refreshing dalam pembelajaran, begitu ya Bu? iya, betul, Bu. Iya. Nah, dari rencana Bu Asih, menurut Bu Asih, kapan baiknya akan dilaksanakan, Bu? Iya, jadi kebetulan kan modul ajar saya minggu ini selesai ya, Bu. Jadi Iya. untuk apa sisipan desain pembelajaran yang baru itu rencananya minggu depan saya akan melakukan hal tersebut, Ibu. Dengan materi, kebetulan materinya juga baru. Seperti itu, Bu. Oh, iya iya, baik baik. Berarti langkah tersebut itu dimasukkan dalam modul ajar ya, Bu ya? Ya, betul, Bu. Iya, Akan saya masukin di modul ajar saya. iya. Menurut Bu Asih, kapan waktu yang tepat untuk mengaplikasikan langkah-langkah tersebut, Bu? Untuk mengaplikasikan langkah tersebut, tepatnya itu pekan depan, insya Allah, Ibu. Jadi Oh, ketika gitu. materi deskriptif teks itu menurut saya tepat sekali, Bu. Iya iya. Iya. Iya, Baik, luar biasa sekali Bu Asih. Jadi setelah materi yang sekarang ini selesai, lalu mulai materi baru pekan depannya. Bu Asih iya, betul. mengimplementasikan langkah-langkah tersebut ya Bu? Iya, betul, Bu, Bu Mei. Nah, iya, bagus. Nah, dari percakapan kita Bu Asih, kita Hmm. tadi dapat saya simpulkan Ki, bahwa untuk mengembalikan siswa tersebut
Bu Asih akan menempuh 3 langkah ya Bu ya? Iya betul, ada Iya, 3 langkah satu Bu. memperbanyak ice breaking, terus, Hmm, outdoor activity, terus dan mengurangi kegiatan menulis di dalam kelas. Kemudian iya menurut Bu betul. Asih, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita atau sharing kita kali ini, Bu? Iya, dari awal percakapan sampai ini terakhir ya Bu, saya jadi mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Jadi bagaimana cara mengembalikan semangat siswa si Barkah tadi di jam-jam yang rawan tersebut. Terima kasih ya Bu Mai atas Iya, waktunya. iya sama-sama. Saya tunggu lain waktu cerita dari Bu Asih, Iya, perkembangan dari, Barkah Barkah atau ini. siswa Ibu di kelas tentang semangatnya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Iya, baik Iya, Ibu, terima iya, kasih. terima kasih juga. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ya Bu? Sudah ini berhenti merekam Ibu? Iya, berhenti. Berhenti.